Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sylvia Fadilah, NIM 232111239. Wadihu dalalah atau dalalah yang jelas adalah apa yang menunjukkan maknanya melalui kata-katanya tanpa bergantung pada perintah eksternal. Kemudian aqsamud dalalah. Arti jelas dari kata tersebut bervariasi dalam tingkat kejelasannya. Ada yang lebih jelas dari yang lain dibagi menjadi 4 bagian, yaitu zahir, nasih, mufassar, muhkam. Bagian-bagian ini disusun dari yang terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama yaitu zahir. Adalah suatu kata yang jelas-jelas menunjukkan maknanya sehingga pengertian yang dimaksud tidak tergantung pada hal lahiriah dan maknanya bukanlah makna asli yang dimaksudkan dalam konteks tuturan itu, melainkan makna sekunder yang dimaksudkan dan kemungkinan interpretasi dan penerimaan terhadap spesifikasi dan pencabutan selama era pesan. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu menerangkan tentang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukmu zahir, kewajiban bertindak menurut arti yang tampak darinya sampai ada bukti yang menerangkannya, menafsirkannya atau membatalkannya, sebagaimana keumuman jual beli telah ditetapkan dalam firman Allah. Yang kedua, nas, kata yang dalam bentuknya yang sama, menunjukkan makna yang dimaksudkan berdasarkan konteksnya dan terbuka untuk interpretasi dan spesifikasi, serta dapat diterima untuk disalin dalam kehidupan. Contohnya, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, jual beli dan riba tampak jelas dalam dibolehkannya jual beli dan haramnya riba. Perbedaan antara makna semu dan teks terletak pada makna yang dimaksudkan, niat primer atau sekunder. Hukmun nas adalah hukum makna semu, yaitu kewajiban bertindak sesuai makna semunya. Apa yang dimaksud dengan hakikat dengan kemungkinan penafsiran jika itu khusus. Jika umum, kemungkinan untuk disalin juga. Alasan nas adalah alasan makna semu, yaitu tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal hukumnya. Tetapi nas menjadi lebih jelas dan pernyataannya yang jelas. Yang ketiga, mufassar adalah kata yang menunjukkan dalam bentuk yang sama. Makna yang dimaksudkan berasal dari konteksnya sehingga tidak menoleransi penafsir dan spesifikasi namun dapat diterima. Contohnya surat An-Nur ayat 4, ayat tersebut menunjukkan banyaknya cambukan yang merupakan makna tersirat yang dimaksudkan dari ayat tersebut. Hukmu mufassar adalah harus ditindaklanjuti dan tidak ada ruang untuk menafsirkannya dan mencari makna lain darinya, karena tidak menerima spesifikasi atau penafsiran, melainkan menerima pencabutan selama hidup Rasulullah, tetapi setelah kematiannya tidak ada pencabutan. Yang keempat, muhkam adalah kata yang dalam bentuk yang sama menunjukkan makna yang dimaksudkan secara asli dari konteksnya, sehingga tidak menoleransi penafsiran atau spesifikasi dan tidak menerima penyalinan. Contohnya, surat Al-Ahzab ayat 53, ayat ini menyatakan bahwa diharamkannya menikahi istri-istri Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Itu adalah larangan yang sah. Hukmul muhkam adalah putusan melakukannya mutlak wajib dilaksanakan karena tidak dapat menoleransi hal lain. Selanjutnya macam-macam muhkam ada 2. Yang pertama muhkam li'ainihi, yaitu yang tidak dapat dicabut lagi dengan apa yang menunjukkan kekekalannya. Yang kedua muhkam li ghairihi adalah nas-nas yang sempat dibatalkan pada masa Rasulullah tetapi tidak dibatalkan ketika wafatnya Rasulullah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.